Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights, and I'm drowning in the noise like a free fall. Walking along my path for too long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abang Agung YouTube channel, yang mana nantinya tadi kita pada video sebelumnya itu sudah membahas tentang adanya perencanaan produk pada sebuah kriteria kelayakan produk ya. Nah, di sini itu kita akan membahas lagi kelanjutan dari materi yang sebelumnya, dimana sebelumnya itu pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria kelayakan. Itu pada poin yang di atasnya itu kita membahas perencanaan produk. Jangan lupa nanti ditonton lagi ya untuk perencanaan produk. Dan sekarang kita akan membahas tuntas apa itu kriteria kelayakan produk dan bagaimana analisa kelayakan produk. Oke, di sini saya akan memberikan contoh analisis kriteria kelayakan produk sebuah meja laptop portable ya. Jadi nanti setelah teman-teman semuanya itu memberikan contoh seperti apa. Yang jelas saya di sini akan menerangkan contoh analisis kriteria kelayakan produk meja laptop portable. Pertama, aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini nantinya akan dibagi menjadi 3, yaitu 4. Yang pertama itu adalah bentuk pasar. Bentuk pasar di sini itu untuk memasarkan produk telah ditentukan tujuan pasar mana yang akan dimasuki. Dalam hal ini ada 2 bentuk pasar, yaitu pasar produsen yang dipilih adalah pasar persaingan sempurna, karena usaha menjual produk ini dapat dijalankan oleh berbagai pihak selagi mereka mampu. 2. Pasar konsumen yang dipilih adalah pasar konsumen dan pasar reseller, karena produk selain dibeli untuk digunakan pribadi, juga dibeli untuk dijual kembali. Nah, ingat ya, tadi kita produknya meja laptop portable, jadi lebih multifungsi. Poin B, itu meramal permintaan mendatang. Berdasarkan rata-rata jumlah kunjungan per orang per hari, rata-rata pendapatan per kunjungan berdasarkan jumlah pelanggan baru yang datang, dan berdasarkan besarnya pesanan yang diterima, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini akan dapat mengalami kemajuan setiap tahunnya karena sering digunakan ya, apalagi kita lagi posisi work from home. Poin C, segmentasi. Segmentasi atau target dan posisi di pasar. Segmentasi berdasarkan wilayah pemasaran, sikap dan kemampuan konsumen. Yang akan menjadi segmen pemasaran produk ini adalah masyarakat yang ada di perkotaan. Target. Setelah menentukan segmentasi pasar, maka yang akan dijadikan target pemasaran produk ini adalah pria dan wanita yang tinggal di daerah perkotaan dengan kisaran usia antara 18 sampai 40 tahun. Produk ini banyak diminati oleh masyarakat baik yang tinggal di kota maupun di daerah-daerah, karena produk ini memberikan kegunaan dan juga kepuasan karena keunikannya, kuantitas produk tersebut, dan dapat mengikuti selera pemakainya. Poin 3 dari segmentasi itu adalah posisi, bukan posisi penjaga gawang ataupun posisi penyerang ataupun posisi midfielder. Posisi di sini berdasarkan keunggulan yang dimiliki produk ini, seperti bahan baku yang berkualitas baik, desainnya yang unik, diferensiasi produk pada satu jenis, keberagaman produk yang dihasilkan, dan proses produksi yang baik, serta dapat mengikuti selera konsumen. Maka posisi produk ini adalah produk yang berkualitas tinggi dan akan disukai oleh target pemasaran produk ini. Poin D, itu ada target tahun berikutnya. Maksudnya,
Pada tahun-tahun berikutnya, promosi yang dilakukan tidak jauh berbeda dari tahun pertama. Hanya kuantitasnya saja yang dikurangi. Untuk pendistribusian produk ini dilakukan melalui transportasi darat, karena daerah pemasarannya tidak begitu jauh. Yang kedua, itu ada aspek teknis. Nah, bisa dilihat dari aspek teknisnya, kriterianya. Kriteria dari aspek teknis itu yang pertama, pemilihan dan perencanaan produk. Untuk menghasilkan meja laptop yang unik dan berkualitas diperlukan bahan baku dengan kualitas yang baik dan juga kreativitas, inovasi yang tinggi dari tenaga kerjanya. Produk yang dihasilkan atau diproduksi sendiri berupa meja laptop portable. Untuk bahan baku, kita bisa mengordernya dari luar, misalnya Batam, Bandung, dan Jakarta. Nah, ini ya aspek teknis tadi. Poin B, pemilihan teknologi. Untuk membuat produk ini menggunakan teknologi yang modern sehingga dapat menghasilkan barang yang berkualitas, yaitu sebuah meja laptop yang nyaman untuk digunakan. Selanjutnya poin C, perencanaan jumlah produksi. Dengan memilih teknologi yang canggih di atas, yaitu menggunakan mesin modern yang dapat menghasilkan produk sekitar 100 per hari. Perencanaan yang keempat, perencanaan tata letak ruangan. Tata letak ruangan pada suatu usaha sangat penting untuk direncanakan, sebab hal ini berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang nantinya akan berkaitan dengan pendapatan perusahaan. Untuk itu, pada usaha ini, letak pabrik dengan gudang dan tempat pemasaran saling berdekatan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan terhadap karyawan yang sedang bekerja. Rencananya, tempat produksi akan diletakkan di bagian paling belakang, kemudian gudang, dan selanjutnya tempat pemasaran produk. Nah, ini dalam hal perencanaan tata letak ruang. E. Pengawasan kualitas. Agar kualitas produk tetap terjaga, maka hal yang paling penting dilakukan adalah pengawasan terhadap bahan baku yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang telah dipercaya. Dan kemudian proses produksi, apakah masih berjalan sebagaimana mestinya atau apakah ada sistem yang harus diperbaiki. Selain itu, pengawasan terhadap mesin juga perlu dilakukan supaya proses produksi tidak terhambat karena adanya mesin yang rusak dan harus diperbaiki. Poin ketiga, itu ada aspek lingkungan. Nah, produk meja laptop portable ini sesuai dengan alternatif terbaik menurut analisis kesehatan, yang nantinya secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kesehatan masyarakat yang menggunakan produk ini. Secara dengan perkembangan bisnis yang pesat dan kemungkinan di masa yang akan datang, serta menyadari kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan, maka pengembangan bisnis yang dijalankan ini harus sesuai dengan konsep ramah lingkungan. Setiap kegiatan bisnis berkewajiban melaksanakan upaya menyeimbangkan dan melestarikan sumber daya alam, serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan bisnis ini. Dalam tahap pembinaan oleh kegiatan di balai-balai litbang bisnis, telah dilakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan bisnis dengan memberikan informasi tentang teknologi pengendalian pencemaran bisnis, serta bantuan penelitian dan pengembangan dalam pengolahan limbah atau sisa buangan bisnis. Khusus untuk kelompok industri kecil, pemerintah berkewajiban melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap pencemaran. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan izin lokasi mana yang bersih, lokasi mana yang bersih lingkungannya, dan mana yang perlu diadakan pengamanan dan pengawasan terhadap pencemaran yang akan terjadi. Itu dia dari aspek lingkungan ya, sudah saya jelaskan. Dan selanjutnya poin terakhir itu adalah analisa kelayakan produk. Nah, analisa kelayakan produk ini nanti akan saya jelaskan 2 poin saja. Yang pertama itu sifat kesukaan terhadap produk atau layanan. Bagian utama dari kelayakan produk atau layanan adalah menegaskan bahwa produk atau layanan yang diusulkan diinginkan dan memenuhi kebutuhan pasaran. Satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan melaksanakan uji konsep. Suatu uji konsep melibatkan penunjukan gambaran awal dari suatu ide, produk, atau layanan yang disebut
pernyataan konsep kepada ahli-ahli industri dan pelanggan yang diharapkan untuk mengumpulkan tanggapan mereka. Setelah pernyataan konsep dibangun, harus ditampilkan kepada paling tidak 10 orang yang familiar dengan industri yang direncanakan oleh perusahaan untuk masuk dan dapat memberikan tanggapan yang informatif. Yang kedua, itu permintaan produk atau layanan. Bagian kedua dari analisa kelayakan produk atau layanan adalah untuk menetapkan apakah ada permintaan terhadap produk atau layanan. Ada dua teknik untuk membuat penetapan ini: menyelenggarakan survei terhadap niat pembelian dan melakukan studi kepustakaan, internet, serta penyelidikan. Untuk itu, survei terhadap niat pembelian dan studi kepustakaan, internet, dan penyelidikan nantinya akan saya jelaskan. Untuk survei terhadap niat pembelian itu maksudnya alat yang digunakan untuk mengukur minat pelanggan terhadap suatu produk atau layanan yang terdiri dari pernyataan konsep atau gambaran lain yang mirip dari suatu produk atau layanan dengan survei singkat yang dilakukan. Poin B, studi kepustakaan, internet, dan penyelidikan. Cara kedua untuk menafsirkan permintaan ide produk atau layanan ini dengan melakukan studi kepustakaan, internet, dan penyelidikan. Ketika survei terhadap niat pembelian merupakan sesuatu yang penting, dibutuhkan data-data yang lebih banyak. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih dan jangan lupa memberikan like, komentar, subscribe, dan share agar nantinya bisa kita evaluasi lagi bagaimana yang salah, bagaimana yang harus kita tingkatkan. Jangan lupa untuk bantu follow Instagram kita di abang91allshop dan gratis sasarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, dan salam sehat.